Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan kali ini, saya Ragil Yonatan Senopatining Gusti, mahasiswa pedalangan ISI Surakarta, akan memberikan materi tentang lakon lahiran. Materi ini saya berikan melalui video yang saya buat ini berdasarkan tugas dari mata kuliah Teori Lakon 2 semester 4 jurusan Pedalangan ISI Surakarta. Sebelum saya masuk ke materi dan menjelaskan lebih dalam tentang lakon lahiran, sumber materi yang saya jelaskan dalam lakon lahiran ini saya ambil dari buku Teori Lakon 2. Oke, mari kita mulai teman-teman. Sebelum saya menjelaskan detail tentang lakon lahiran, kita perlu tahu apa itu lakon. Pengertian lakon. Lakon merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa besar yang saling berkesinambungan dan terangkai menjadi sebuah cerita. Lakon pedalangan, khususnya wayang Purwo, secara garis besar mengacu pada kehidupan manusia sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Hal ini sangat dimungkinkan karena lakon wayang pada dasarnya merupakan refleksi kehidupan manusia. Lakon sendiri memiliki beberapa jenis. Menurut penelitian R. Sutrisno, lakon memiliki 7 jenis, yaitu ada lakon lahiran, lakon raben, 3 lakon wahyu, lakon lebet, lakon keraman, jenis ruatan, jenis lakon yang terakhir adalah lakon gugur. Namun, karena pokok pembahasan pada video kali ini adalah lakon lahiran, maka saya akan mengupas lebih detail tentang lakon lahiran, lakon raben dan lainnya. Jika ada kesempatan saya akan menjelaskan di lain. Lakon lahiran. Lakon lahiran adalah salah satu jenis lakon yang di dalamnya mengandung peristiwa seorang tokoh atau lebih. Pengertian lahir di sini tidak selalu berarti tokoh itu betul-betul baru keluar dari kandungan ibunya, tetapi dapat juga proses perubahan dari sesuatu menjadi bayi atau belum sepenuhnya sempurna sebagaimana mestinya bayi menjadi sempurna. Lakon lahiran sendiri memiliki 2 ragam, yaitu 1. Bayi lahir dari diri seorang ibu. Bayi yang lahir dari diri seorang ibu pun memiliki 2 varian, lahir melalui kelamin ibu dan juga lahir tidak melalui alat kelamin tetapi dari bagian tubuh lain. Sebagai contoh seperti Adipati Karno yang terlahir dari telinga ibundanya Dewi Kunti. Namun dalam lahir melalui kelamin ibu pun tidak semata-mata lahir dengan wujud bayi saja, namun juga ada bayi yang lahir belum berwujud bayi, seperti kelahiran Werkudara yang lahir dalam wujud bungkus. Kemudian 2, bayi lahir mengalami proses perubahan dari suatu benda menjadi seorang bayi, seperti Indrajit dari awan menjadi bayi, Jayadrota dari serpihan kulit bungkus Brotoseno menjadi bayi. Yang ragam kedua ini bisa dinamakan melalui proses pujan atau berdoa kepada dewa atau Tuhan untuk merubah sesuatu atau menciptakan sesuatu menjadi bayi manusia. Di dalam lakon kelahiran memiliki sebuah peristiwa penting. Peristiwa penting yang terdapat dalam lakon lahiran tidak semata-mata lahirnya seorang bayi atau proses terwujudnya seorang bayi, tetapi terkait dengan peristiwa-peristiwa lain baik secara langsung maupun tidak langsung memberi peran kepada bayi yang lahir tersebut. Peristiwa yang langsung memberi peran tokoh yang lahir mengandung pengertian bahwa peristiwa itu sebagai penyebab terhadap lahirnya bayi tersebut. Peristiwa yang langsung memberi peran tokoh yang lahir mengandung pengertian bahwa peristiwa itu sebagai penyebab terjadinya kelahiran. Selanjutnya, peranan tokoh yang lahir dalam peristiwa lakon. Kelahiran tokoh yang digarap pada jenis lakon lahiran terdapat 2 versi. Yang pertama, tokoh yang lahir mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang tua atau keluarga dekatnya, seperti lahirnya Wisanggeni, Setyaki, dan Abimanyu.
maupun permasalahan yang dihadapi orang lain seperti lahirnya Gatot Kaca. Kedua, tokoh yang lahir tidak berperan penting dalam menyelesaikan masalah, tetapi justru kehadirannya akan banyak membawa masalah di kemudian, seperti kelahiran Kongso dan Dasamuka. Yang terakhir, ciri-ciri lakon lairan. Nah, ini ciri-ciri secara garis besar dalam lakon lairan. Dalam lakon lairan, ada peristiwa kelahiran bayi dalam arti dari belum ada menjadi ada. Yang kedua, tokoh yang lahir pada umumnya ikut berperan dalam menyelesaikan masalah atau di hari kemudian banyak menimbulkan masalah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, tokoh yang lahir proses pertumbuhannya secara cepat melalui dimandikan banyu gigi, diadu perang, atau dimasukkan ke dalam kawah condro. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau materi yang kurang benar. Kritik dan saran teman-teman saya butuhkan.